Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya secara daring, Ibu Maya Ika Biantari, untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya mengingatkan kembali, ini adalah kontak person yang bisa kalian hubungi jika kalian ingin menyampaikan sesuatu secara langsung kepada saya atau menanyakan hal-hal yang terkait dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita mulai belajar bersama ya. Saya harap kalian sekarang dan seterusnya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Silahkan untuk mempersiapkan diri memasuki materi yang pertama. Untuk materi pembelajaran di kelas 11 semester 1, ada 3 materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Entah secara daring ataupun tanpa tatap muka, saya harap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan rajin, dengan penuh kedisiplinan, dan bertanggung jawab. Materi yang pertama adalah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Untuk bab 2, tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Dan bab terakhir, tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, perlu saya sampaikan kepada kalian bahwa KKM untuk kelas 11 adalah 76. Saya harap kalian bisa meningkatkan prestasi pembelajaran kalian dibandingkan semester yang lalu. Untuk subbab yang A, tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Saya yakin betul bahwa kalian pasti sudah memahami tentang makna dari hak dan kewajiban. Tetapi, fokus kita yang akan dibahas adalah tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Berbeda halnya dengan hak dan kewajiban warga negara. Kalian pasti bisa menyebutkan contoh dari hak dan contoh dari kewajiban. Sekarang, coba kita maknai dulu hak dan kewajiban asasi manusia. Konsepsi tentang hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sampai di sini bisa dipahami bahwa hak asasi manusia adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang demi kehormatan dan perlindungan harkat martabat manusia. Selain itu, makna hak asasi manusia dibedakan menjadi 2. Yang pertama, hak asasi manusia sebagai hak alamiah, yaitu hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Yang kedua, hak asasi manusia sebagai instrumen. Apakah kalian masih ingat yang dimaksud dengan instrumen? Instrumen adalah alat. Maka yang dimaksud dengan hak asasi manusia sebagai instrumen adalah alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia
sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Dengan kata lain, tanpa adanya hak asasi manusia, maka hak seseorang bisa dilanggar oleh orang yang lainnya. Setelah kalian memahami tentang makna hak asasi manusia secara alamiah dan secara instrumental, kita berlanjut lagi ke ciri-ciri dari hak asasi manusia. Ciri yang pertama adalah hakiki. Hakiki artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak ia dilahirkan ke dunia. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan yang lainnya. Dengan kata lain, universal berarti umum. Ciri yang ketiga adalah tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Tidak boleh dikurangi kepada pihak yang lain. Yang keempat adalah tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak. Tidak bisa seseorang mendapatkan hak politik saja. Kemudian, orang yang lainnya hanya mendapatkan hak ekonomi saja. Dan yang lainnya lagi hanya mendapatkan hak sosial budaya. Itu tidak bisa. Semua orang berhak mendapatkan semua hak. Sekarang subbab yang B, tentang makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Dengan kata lain, hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya jika dia telah memenuhi kewajiban yang dimiliki. Ini adalah saat yang kita semua tunggu-tunggu, yaitu tugas. Tugas kalian di pertemuan pertama secara virtual dengan saya adalah coba kalian rumuskan sendiri definisi hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian, berikan contoh dari hak asasi manusia beserta instrumennya. Dan tugas yang ketiga adalah berikan contoh kewajiban asasi manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Jangan lupa dengan tugasnya ya. Silahkan untuk dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya yakin kalian pasti akan bisa memahami yang sudah saya sampaikan di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.